Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Zahra Astiani Hasiba dengan NIM S1S1211014. Dalam video ini merupakan mid tengah semester dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana kita meringkas materi-materi dari 7 pertemuan. Adapun materi-materi tersebut teringkas di sini ada 5 bab. Yang pertama ada introduction, kedua haki perangkat lunak, ketiga struktur sistem operasi, keempat proses dan penjadwalan, dan yang kelima adalah proses dan sinkronisasi. Pertama, introduction. Apa pengertian sistem operasi itu sendiri? Sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sejarah perkembangan sistem operasi. Pada awalnya, sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama atau disebut dengan kata lain sistem batch. Sistem batch ini mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilisasi CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk M/K relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tape to printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Kedua, haki perangkat lunak. Haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, bahkan mendistribusikan, baik dimodifikasi ataupun tidak, atau secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak. Yang pertama ada kebebasan 0, yakni kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. 2. Kebebasan 1, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akses pada kode program ini merupakan suatu prasyarat. 3. Yaitu ada kebebasan 2, yakni kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Dan yang terakhir ada kebebasan 3, yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program ini juga merupakan suatu prasyarat. Selanjutnya, aneka ragam haki. Itu dapat dibagi menjadi hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, service mark, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Hak cipta itu sendiri diatur berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Untuk paten diatur berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Ketiga itu merek dagang, diatur berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 4 yaitu ada rahasia dagang yang diatur menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Untuk service mark, ia merupakan kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari
fiturnya. Contoh dari Service Smart ini ada pada Pegadaian, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Selanjutnya yang kelima ada desain industri, diatur berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Untuk desain tata letak sirkuit terpadu diatur berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, di mana terdapat dua ayat, di mana ayat 1 mengatur tentang sirkuit terpadu dan ayat 2 mengatur tentang desain tata letak. Dan yang terakhir ada indikasi geografis, diatur berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya itu lisensi perangkat lunak. Dapat dibedakan menjadi perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak komersial, perangkat lunak semi bebas, public domain perangkat, freeware, shareware, dan GNU or GPL. Pertama, perangkat lunak berpemilik. Ialah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Maksudnya, seseorang dapat dilarang atau harus meminta izin atau akan dikenakan pembatasan lainnya jika menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasinya. Kedua, yaitu perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Ketiga itu perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas ialah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya, termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi untuk tujuan tertentu, misalnya nirlaba. Keempat yaitu ada public domain perangkat. Ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Kelima ada freeware, ialah istilah yang tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian. Selanjutnya ada shareware. Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Dan yang terakhir ada GNU General Public License or GPL. Merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleft-kan sebuah program. Selanjutnya itu sumber terbuka atau open source. Secara definisi, open source yang asli tertuang dalam OSD, yaitu Open Source Definition, yang diantaranya adalah pertama free redistribution, kedua source code, ketiga DriveWorks, keempat integrity of the author source code, kelima no discrimination against person or groups, keenam no discrimination against field or group, dan yang terakhir yaitu masih banyak dan lain sebagainya. Selanjutnya itu copyleft. Copyleft adalah plesetan dari copyright atau hak cipta. Copyleft merupakan PLB yang turunannya tetap merupakan PLB. Contoh lisensi copyleft ialah GNU or GPL, General Public License. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusiannya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Ilustrasi lisensi, yaitu GNU or GPL bukan merupakan satu-satunya lisensi copyleft. Terdapat banyak lisensi-lisensi lainnya seperti lisensi patch, lisensi artistik, lisensi FreeBSD, lisensi OpenLDAP, serta masih banyak lisensi-lisensi lainnya. Selanjutnya itu tantangan. Pertama yaitu perangkat keras rahasia. Adalah para pembuat perangkat keras ini cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka.
Ini menyulitkan penulisan drive bebas agar Linux dan X86 dapat mendukung perangkat keras baru tersebut. Kedua yaitu pustaka tidak bebas. Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi perangkap bagi pengembang perangkat lunak bebas. Ketiga yaitu paten perangkat lunak. Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak, yang dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas lebih dari 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi bebas. Dokumentasi bebas yaitu perangkat lunak bebas seharusnya dilengkapi dengan dokumentasi bebas pula. Sayang sekali jika dokumentasi bebas merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat perangkat lunak bebas. Selanjutnya, struktur sistem operasi. Itu ada berbagai macam model yang akan dipelajari. Pertama itu struktur sederhana. Pada awalnya sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Lama-kelamaan, sistem operasi ini semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya, ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik dan ada juga yang baik. Contoh sistem yang terstruktur kurang baik adalah MS-DOS. Dua itu struktur berlapis. Lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari enkapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Lapisan-lapisan yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Selanjutnya mikrokernel. Beberapa kelebihan kernel mikro ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, interface yang seragam. Artinya, proses tidak lagi dibedakan baik antara kernel level maupun user level karena semuanya berkomunikasi via message passing. Kedua itu extensibility. Artinya, bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Ketiga itu flexibility. Artinya, fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien atau lebih mudah. Misalnya, tidak semua pengguna membutuhkan security yang sangat ketat atau kemampuan untuk melakukan distribute computing. Keempat yaitu portability. Artinya, pada kernel mikro, semua atau sebagian besar kode yang prosesor spesifik berada di dalamnya. Jadi, proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Pada kelompok desktop misalnya, tampaknya dominasi Intel makin kuat. Kelima yaitu reliability. Artinya, semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Dan yang terakhir yaitu support for object-oriented OS. Artinya, model kernel mikro sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object-oriented. Selanjutnya itu komplikasi kernel. Beberapa tahapan dalam kompilasi kernel yaitu pertama, kita mendownload kernel, kedua mengekstrak kernel, ketiga membuat symbolic link, keempat konfigurasi kernel, dan yang kelima kompilasi. Selanjutnya itu komputasi meja. Secara umum komponen-komponen komputer meja adalah yang pertama adalah fan yaitu untuk mendinginkan komputer, kedua motherboard yaitu untuk mengintegrasikan komponen-komponen komputer yang ada. Ketiga itu hard disk yaitu tempat penyimpanan data. Keempat optical disk drive yaitu untuk membaca kepingan CD or DVD. Kelima floppy disk drive yaitu untuk membaca floppy disk. Keenam yaitu prosesor untuk mengeksekusi sebuah program. Ketujuh yaitu ada CPU cooler yaitu untuk mendinginkan prosesor. Kedelapan ada RAM, yaitu menyimpan program yang sedang berjalan atau untuk transfer data. Kesembilan ada sound card, yaitu memproses suara dari prosesor, kemudian dikeluarkan melalui speaker. Kesembilan yaitu ada modem, yaitu memproses sinyal informasi, misal untuk akses internet. Dan yang terakhir ada network card, yaitu untuk memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lain dalam jaringan.
Selanjutnya ada sistem prosesor jamak. Menurut Silbert Hatch dan kawan-kawan, keuntungan dari sistem prosesor jamak ini yaitu satu, peningkatan throughput. Artinya, karena lebih banyak proses atau thread yang dapat dijalankan. Kedua, yaitu meningkat adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Lebih ekonomis daripada sistem dengan banyak prosesor tunggal karena bisa berbagai memori, storage, dan power supply. Dan yang ketiga itu peningkatan kehandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor-prosesor yang lain. Memang performa menurun menjadi lebih lambat, tetapi sistem tetap berjalan. Fenomena ini disebut graceful gradation. Sementara sistem yang memiliki sifat graceful gradation disebut sebagai sistem yang fault toleran. Selanjutnya sini ada sistem terdistribusi. Keuntungan dari sistem terdistribusi ini yaitu pertama, resource sharing. Artinya suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lain. Kedua yaitu computing speed up. Yaitu jika suatu proses komputasi bisa dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian yang berjalan secara konkuren. Bagian-bagiannya ini bisa terbagi dalam komputer-komputer yang ada. Ketiga itu reliability. Artinya, jika suatu komputer mengalami kegagalan, maka secara keseluruhan sistem masih tetap dapat berjalan. Dan yang keempat yaitu communication. Karena satu komputer terhubung dengan komputer-komputer lainnya, sangat dimungkinkan terjadi pertukaran informasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Selanjutnya itu sistem terluster, yaitu pertama absolute scalability adalah mungkin untuk menciptakan sistem terkluster yang jauh lebih powerful daripada satu komputer standalone atau mandiri yang terbesar sekalipun. Kedua itu incremental scalability, yaitu cluster diatur sedemikian rupa sehingga bisa di-upgrade sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengupgrade keseluruhan sistem sekaligus secara besar-besaran. Ketiga itu high availability, yaitu karena setiap komputer yang tergabung dalam standalone, maka kegagalan salah satu komputer tidak menyebabkan kegagalan sistem. Dan yang terakhir yaitu superior price or performance, yaitu dengan konfigurasi yang tepat dimungkinkan untuk membangun sistem yang jauh lebih powerful atau sama dengan komputer standalone dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya itu sistem waktu nyata, di mana suatu sistem dikatakan real time jika dia tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real time ini adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai dengan jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun tentunya respon yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Selanjutnya, aspek lainnya. Aspek-aspek lainnya dapat berupa beberapa sistem berikut. Yang pertama adalah sistem multimedia, di mana sistem yang menyajikan berbagai bentuk informasi dengan berbagai teknik seperti gambar, suara, teks, animasi, video yang disajikan secara interaktif untuk memberikan informasi atau menghibur. Kedua yaitu handal. Handal ini artinya para pengguna tentulah tidak akan gembira jika sistem terlalu sering crash. Ketiga yaitu sistem berkas. Ukuran berkas multimedia cenderung sangat besar. Contoh, berkas video dengan format MPEG dengan durasi 60 menit dan berukuran sekitar 650 MB. Keempat yaitu bandwidth. Itu diperlukan bandwidth atau ukuran saluran data yang besar untuk sebuah multimedia, misalnya video. Kelima yaitu waktu nyata. Selain memerlukan bandwidth yang besar, berkas multimedia harus disampaikan secara lancar, berkesinambungan, serta tidak terputus-putus. Selanjutnya itu embedded system. Embedded system pada dasarnya adalah komputer khusus yang tugasnya menjalankan tugas spesifik.
Tidak seperti PC yang bisa digunakan untuk banyak hal seperti browsing, menonton video, membuat program, dan sebagainya. Terus selanjutnya itu komputasi berbasis jaringan. Pada awalnya, komputasi tradisional hanya meliputi penggunaan komputer meja atau desktop untuk pemakaian pribadi di kantor atau di rumah. Selanjutnya ada PDA dan telepon seluler. Sistem genggam ialah sebutan untuk komputer-komputer dengan kemampuan tertentu serta berukuran kecil sehingga dapat digenggam. Selanjutnya itu smart card. Smart card atau kartu pintar merupakan sistem komputer berukuran kartu nama yang memiliki kemampuan mengolah sebuah informasi. Selanjutnya 4. Proses dan penjadwalan. A. Konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberhat, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, dan stack. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi itu sendiri terlihat dari cara sistem operasi mengeksekusi atau menjalankan sebuah proses. Selanjutnya diagram status proses. Itu di sini dapat dilihat pada gambar ada 5 status proses. Yang pertama ada running atau jalan, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah program sedang dieksekusi. Proses yang sedang dieksekusi. Kedua di sini ada tunggu atau waiting. Itu status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M or K. Ketiga ada siap atau ready, itu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Untuk new atau baru dan terminate atau selesai merupakan status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi. Sama di sini ada new atau baru, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Dan terminate atau selesai merupakan status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Di sini hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Ini merupakan gambar dari proses control block, yaitu di mana sebuah PCB ditujukan dalam gambar berisikan yang banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Contohnya yaitu ada pada gambar ini. Selanjutnya itu pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call. Create proses yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu, CPU, memori, berkas, atau perangkat MRK. Selanjutnya itu fungsi fork. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi dua, di mana itu proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Selanjutnya itu ada terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti 1. Turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Kedua yaitu task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. 3 yaitu proses induk selesai.
dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut cascading termination. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa, yaitu PID, credentials, dan personality. B. Konsep thread. Multithreading. Keuntungan dari multithreading ini yaitu pertama responsif. Artinya aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Dua itu berbagai sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Tiga itu ekonomis, artinya pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Artinya sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Model dari multithreading ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama model many to one. Artinya, model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan kepengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Dua itu model one to one. Artinya, model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Dan yang ketiga itu model many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Selanjutnya itu pustaka thread. Pustaka thread bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread ini, yaitu pertama, menyediakan API dalam level penggunaan tanpa dukungan dari kernel, sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Dan yang kedua itu menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Selanjutnya itu pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Dan yang kedua itu deferred cancellation, artinya suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal atau tidak. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Selanjutnya itu ada thread pulse. Keuntungan thread pulse ini ialah satu, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru dibuat. Dan yang kedua itu ada thread pool, yaitu thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Selanjutnya itu penjadwalan thread. Untuk menjatuhalkan sebuah thread, sistem dengan model multithreading many to many atau many to one menggunakan satu proses contention scope atau PCS. Pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP like wake process yang tersedia. Kedua itu sistem contention scope SCS. SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyak thread, kemudian menjadwalkannya ke satu thread tertentu, CPU atau kernel. C. Thread Java. Ini merupakan gambar dari status thread, di mana ada pertama new.
New itu thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansi objek dengan statement new saat thread berada di statusnya belum ada sumber daya yang dialokasikan, sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Kedua itu langkah ke runable agar thread bisa menjalankan tugasnya. Metode start dari kelas thread harus dipanggil. Ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan metode start, yaitu alokasi memori untuk thread yang dibuat dan pemanggilan metode run. Saat metode run dipanggil, status thread berubah menjadi runnable. Artinya, thread tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijalankan oleh JVM. Thread yang sedang berjalan juga berada di status runnable. Selanjutnya itu lanjut ke blok, yaitu sebuah thread dikatakan berstatus blok atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya pemanggilan metode sleep. Sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk milisekon. Argumen tersebut menunjukkan seberapa lama thread akan tidur atau jalan. Selain sleep, dulunya dikenal metode suspend, tetapi sudah disarankan untuk tidak digunakan lagi karena mengakibatkan terjadinya deadlock. Selanjutnya yaitu did. Sebuah thread berada di status did bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena thread tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaannya di metode run, maupun karena adanya pembatalan thread. Status jelas dari sebuah thread tidak dapat diketahui, tetapi metode isAlive mengembalikan nilai boolean untuk mengetahui apakah thread tersebut did atau tidak. Selanjutnya ada pembentukan thread, di mana di sini dapat dilihat ada yang pertama itu ada kelas coba thread 1 extend thread dan yang kedua itu ada kelas coba thread implements runnable. Selanjutnya adalah penggabungan thread. Contohnya dalam suatu program, thread utamanya membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Contohnya dapat dilihat pada PPT ini, di mana itu try TI join catch interrupt explanation. Terus selanjutnya itu ada pembatalan thread. Cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan deferred cancellation. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan pemanggilan metode interrupt yang akan mengeset status interupsi pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa status interupsinya dengan metode isInterruption. Contohnya itu ada pada kelas coba thread 3 implements runnable. Yaitu suatu thread dari kelas coba thread 3 dapat diinterupsi dengan kode berikut, yaitu thread target thread sama dengan new thread new coba thread 3 target thread titik start target thread titik interrupt. Ini merupakan set status interupsi. Selanjutnya itu JVM, Java Virtual Machine. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM. Artinya, program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya, JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operation system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Selanjutnya itu ada aplikasi thread dalam Java. Salah satu kemungkinan keluaran program adalah sebagai berikut, yaitu pertama ada thread utama, kedua ini coba thread 1, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 2, ini thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 2, ini coba thread 1, dan lain sebagainya. D. Konsep penjadwalan. Ini merupakan siklus burst CPU MRK, di mana ada load, add, store, read file, write E or O, store, increment index, write to file, dan write E or O.
Yang warna merah ini merupakan Brutes, dan yang warna biru merupakan CPU Bursts. Penjadwalan primitif dan non-primitif. Penjadwalan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MRK. Penjadwalan primitif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-primitif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan ini tidak bisa diinterrupt. Selanjutnya itu dispatcher. Komponen lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher ini adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah yang pertama itu context switching, kedua switching to user mode dari kernel mode, dan yang ketiga yaitu lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Selanjutnya ada kriteria penjadwalan. Yang pertama ada CPU. Kriteria penjadwalan. Banyak kriteria yang bisa dipakai untuk menilai algoritma penjadwalan CPU. Kriteria yang digunakan dalam menilai adalah yang pertama ada CPU utilization, yaitu kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai range dari 0 sampai 100%. Kedua yaitu throughput, yaitu salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Ketiga itu ada turnaround time. Dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Keempat yaitu waiting time. Algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau MRK. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian atau ready. Itu yang keenam ada fairness dan efisiensi. Algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma. Itu pertama ada first come first serve. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya itu waiting time rata-ratanya cukup lama. Kedua itu sort job first, yaitu algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil sehingga akan mengurangi waiting time rata-ratanya. Ketiga itu priority scheduling, yaitu algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya, prioritas terkecil tidak mendapatkan jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu prioritas semakin tinggi. Keempat yaitu round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time quantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Kelima yaitu multi-level queue. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir yaitu multi-level feedback queue, yaitu pada dasarnya sama dengan multi-level queue. Yang membedakannya adalah pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Contoh sini ada contoh dari FCFS, yaitu first come first serve. Itu berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah gen card dan tentukan rata-rata waktu tunggu dan algoritma FCFS-nya. Itu pertama gen card-nya di mana P10, P2 itu 2, P3 3, P4 5, dan P5 itu 9. Untuk P2 itu 12, di mana merupakan hasil penjumlahan dari P3 ditambah P4 ditambah P5, dan P3 adalah 20 yang merupakan penjumlahan dari P4
ditambah P5 dan P4 itu penjumlahan dari P5 dan P5 itu adalah 27. Untuk waktu tunggunya itu P1 sama dengan 0, itu 0, 10, 17, 20, 18. P2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. P3 itu 20 kurang 3 sama dengan 17. P4 25 kurang 5 sama dengan 20. Dan P5 yaitu 27 kurang 9 sama dengan 18. Jumlahnya ada 65. Dan untuk rata-rata waktu tunggunya adalah 65 dibagi 5. Karena prosesnya itu berjumlah 5 maka dibagi 5 dan hasilnya adalah 13 satuan waktu. Selanjutnya itu contoh dari short job first, yaitu berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah gen card dan tentukan rata-rata waktu proses dengan algoritma SGF non-primitifnya. Ini pertama itu gen card, dimana P1 12, P2 8, P3 5, P4 2, P5 1, P5 ini untuk waktu tunggunya P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18, P3 15 dikurang 3 sama dengan 12, P4 13 dikurang 5 sama dengan 8, P5 12 kurang 9 sama dengan 3. Dan jumlahnya adalah 41 dan rata-rata waktu tunggunya itu 41 dibagi 5 dan menghasilkan 8,2 satuan waktu. Selanjutnya itu contoh short job first. Itu terdapat juga arrival time dan burst time-nya. Gambarkan gen card dan tentukan rata-rata waktu proses dan algoritma SGF primitifnya. Merupakan gambar gen card-nya. Untuk waktu tunggunya itu P1 sama dengan 0 tambah 18 kurang 2 sama dengan 16, lebih besar dari 16. P2 itu 11 kurang 3 lebih besar dari 8. P3 7 kurang 5 lebih besar dari 2. P4 5 kurang 5 sama dengan 0. 5 10 kurang 9 sama dengan 1 dan jumlahnya adalah 27. Untuk rata-rata waktu tunggunya itu 27/5 dan menghasilkan 5,4 satuan waktu. Selanjutnya itu priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas sebuah proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain. Yang pertama adalah time limit, kedua memory requirement, ketiga itu ada access file, keempat perbandingan antara burst MRK dengan CPU burst, kelima itu tingkat kepentingan proses. Selanjutnya ada selanjutnya itu prioritas scheduling juga dapat dijalankan secara primitif maupun non-primitif. Pada primitif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu pada non-primitif, proses yang baru datang tidak dapat menunggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Ini merupakan contoh dari round robin, yaitu dimana urutan kejadian itu proses pertama terpilih, yaitu selanjutnya timer diset untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Selanjutnya dispatch disiapkan guna memilih proses berikutnya. Selanjutnya itu suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Kemudian proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Kemudian penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Kemudian suatu proses sudah selesai satu kuantum berakhir.
CPU dibebaskan. Jadi itu multi-level queue. Dari gambar di samping, pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub-antriannya, yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian itu multi-level feedback queue. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. Yang pertama yaitu semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 atau kuantum sama dengan 8 meter second. Kedua yaitu jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 meter second, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 yaitu kuantumnya sama dengan 18 meter second. Ketiga yaitu Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 18 meter second, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Keempat yaitu Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. 5 yaitu proses dan sinkronisasi. A. Konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Komunikasi antar proses yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama sistem berbagi memori. Yaitu shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antara proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Kedua yaitu sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antara bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Sinkronisasi, yaitu pertama ada blocking send, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Itu kedua ada blocking receive, yaitu pemblokiran menerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Ketiga itu non-blocking send, itu pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Dan yang keempat ada non-blocking receive, yaitu penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah, null, atau bisa disebut juga dengan null. Penyangga, pertama itu kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0 sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kedua itu kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Ketiga itu kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Berbeda dengan kapasitas 0 yang akan memblok sampai penerima menerima pesan.
Selanjutnya itu client or server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan client adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di client. Ketika client membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. 1. Karakteristik server itu berupa pasif, menunggu request, dan menerima request, yaitu memproses mereka dan mengirimkan balasan berupa service. Kedua yaitu karakteristik klien, yaitu dia aktif, mengirim request, dan menunggu dan menerima balasan dari server. Selanjutnya itu RPC, yaitu Remote Procedure Call. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah mapmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Mapmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Jadi itu ada deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses saja dalam suatu waktu. Selanjutnya itu starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. B. Sinkronisasi. Pertama itu rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses source memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Contoh dari rest condition dapat dilihat pada tabel warna biru ini. Selanjutnya adalah solusi critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke rest condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Ilustrasi dari critical section, di mana di sini ada proses A dan proses B. Selanjutnya ada critical section dalam kernel, yaitu dapat dibagi menjadi pertama itu interupsi, kedua break fault, dan yang ketiga ada kernel kalau memanggil fungsi penjadwalan sendiri, yaitu terbagi atas dua lagi. Yang pertama ada primitive kernel dan yang kedua ada non-primitive kernel. Selanjutnya itu dua solusi memecahkan masalah critical section. Pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Dua, yaitu solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa interupsi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi.
mengunci suatu variabel tertentu atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Solusi perangkat lunak menggunakan algoritma. Yaitu pertama, algoritma 1. Mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Contohnya dapat dilihat pada gambar, di mana ada dua proses, P0 dan P1. Kedua yaitu algoritma 2. Algoritma juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel true dengan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flagnya true. Sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flagnya bernilai false. 3 itu algoritma 3. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Patterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Patterson. Patterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Dan itu ada algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport's-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti, yaitu di mana para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh mengambil ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing setiap pelanggan tersebut. D. Perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi ini adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Selanjutnya ada test and set. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut instruksi test and set. Contohnya ada pada gambar, ada test and set dan test and set dengan mutual exclusion. Dimana di test and set menggunakan boolean, sementara di test and set dengan mutual exclusion tidak menggunakan boolean. Contoh test and set yang memiliki critical section itu dapat dilihat pada gambar. Dan selanjutnya ada semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Semafor ini memiliki dua jenis, yaitu 1 binary semafor dan 2 itu counting semafor. Fungsi semafor yaitu ada 3. Pertama adalah mutual exclusion, yaitu sesuai dengan prinsip mutual exclusion. Jika suatu thread sedang berada dalam critical sectionnya, maka thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Kedua yaitu resource controller, di mana semafor menyimpan banyaknya resource yang tersedia.
Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Sebaliknya, jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu. Setelah resource selesai dipakai, thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah. Dan yang ketiga itu sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Hoare dan Per Prince Hansen pada awal 1970-an. Monitor terdiri atas data-data privat dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Metode-metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu buah metode yang dapat bekerja pada suatu saat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Selanjutnya itu monitor Java. Monitor JVM atau Java Virtual Machine mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu pertama ada mutual exclusion dan yang kedua ada cooperation. Itulah penjelasan singkat saya mengenai materi-materi pada mata kuliah sistem operasi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jika ada penjelasan-penjelasan kurang dimengerti mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.